Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana, pergerakan tanah, dan likuifaksi. Dari kelompok kami ada saya, Muhammad Noval Rizaldi. Saya Noval Ajiwinata. Saya Naufata Sanabila. Saya Mutiara Yosa. Saya Rika Ramasari. Saya Nurani Salah. Baik, yang pertama ada pergerakan tanah. Apa itu pergerakan tanah? Yang pertama, gerakan massa tanah atau soil mass movement adalah proses alamiah yang menjadi bagian dari perubahan dinamik suatu bentang alam. Gerakan massa tanah atau longsoran dikategorikan sebagai bencana apabila longsoran tersebut terjadi di daerah yang dihuni manusia. Kemudian tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Ada beberapa jenis tanah longsor, yaitu yang pertama longsoran translasi, yakni bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk rata atau menggelombang landai. Kemudian ada longsoran rotasi. Longsoran rotasi berupa bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang berbentuk jepung. Kemudian ada pergerakan blok, yaitu perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Selanjutnya ada runtuhan batu. Runtuhan batu itu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Selanjutnya, sayatan tanah. Sayatan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Selanjutnya, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air, dan kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air dan jenis materialnya. Selanjutnya, gejala umum tanah longsor. Yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Selanjutnya, tebing rapuh dan kerikil mulai berjaya. Penyebab terjadinya longsor. Yang pertama, hujan. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor, karena melalui tanah yang merangka air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Yang kedua, tanah yang kurang padat dan tebal. Tanah lempung atau tanah liat dengan kecepatan lebih dari 2,5 dan sudut lereng lebih dari 220 meter, dan tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selanjutnya, selain yang tadi ada getaran, yaitu getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Kemudian selanjutnya erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai mengakibatkan tebing menjadi terjal. Selanjutnya, penggundulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana pengikatan air tanah sangat kurang. Selanjutnya ada daerah rawan longsor.
dapat dilihat pada gambar peta bahaya longsor di Indonesia. Dijelaskan di sini bahwa ada beberapa daerah yang memiliki warna merah, oranye, dan hijau. Daerah yang memiliki warna merah yaitu memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap longsor. Sedangkan yang berwarna oranye memiliki tingkat bahaya sedang terhadap longsor dan yang hijau memiliki tingkat bahaya rendah. Setidaknya sebanyak 274 kabupaten dan kota di Indonesia berada di daerah bahaya longsor dan 40,9 juta jiwa terancam bencana longsor, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Daerah-daerah yang rawan longsor antara lain terdapat di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Berikutnya ada dampak dari tanah longsor. Yang pertama dampaknya terhadap lingkungan, yaitu yang pertama terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Kemudian terganggunya keseimbangan ekosistem serta lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menjadi tipis. Kemudian dampak untuk kesehatan yaitu yang pertama ada bencana longsor yang melibatkan pergerakan air dan puing-puing secara cepat dan tiba-tiba bisa mengakibatkan resiko trauma pada korban. Yang kedua, saluran listrik, air, gas, dan saluran pembuangan yang rusak dapat menyebabkan cedera atau penyakit. Yang terakhir dapat mengakibatkan korban jiwa meninggal. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ada upaya penanganan tanah longsor. Yaitu hal yang tidak kalah penting untuk dipahami adalah langkah mitigasi dan pencegahan risiko longsor dengan tepat. Bagi masyarakat yang tinggal di dataran tinggi seperti di dekat lereng gunung harus selalu waspada jika sewaktu-waktu longsor dapat terjadi. Dapat kita saksikan seperti gambar di samping, ini ada masyarakat bersama para relawan bersama-sama untuk saling membantu atas terjadinya tanah longsor. Kayak gitu. Lanjut. Ya, selanjutnya ada mitigasi bencana longsor, yaitu serangkaian upaya untuk menghindari resiko terjadinya bencana longsor. Yang pertama ada menghindari pembangunan sawah atau kolam di atas lereng, lalu tidak membangun rumah di bawah tebing karena berpeluang besar terkena bencana tanah longsor. Yang ketiga, melakukan penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk dalam tanah secara cepat. Yang keempat, ada menghindari penebang pohon di sekitar lereng dan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya menembus tanah. Lalu tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Selanjutnya membuat teras sharing dan sistem drainase. Lalu melakukan pemadatan tanah. Dan yang terakhir ada membangun tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Next. Likuifaksi tanah. Likuifaksi adalah gejala peluluhan pasir lepas yang bercampur dengan air akibat goncangan gempa di mana gaya pemicu melebihi gaya yang dimiliki litologi setempat dalam menahan goncangan. Likuifaksi terjadi ketika lapisan pasir berubah menjadi cairan akibat meningkatnya tekanan air pori dalam rongga tanah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu ada faktor penyebab likuifaksi. Faktor penyebab likuifaksi yang pertama itu adalah intensitas, durasi, dan karakteristik gempa bumi. Untuk potensi likuifaksi dapat meningkat seiring intensitas gempa dan lamanya guncangan terjadi. Yang kedua ada muka air tanah. Muka air tanah dengan kondisi tanah yang paling rentan untuk likuifaksi adalah permukaan yang dekat dengan muka air tanah. Ketiga, kepadatan relatif tanah. Jika tanah memiliki kepadatan relatif yang semakin besar, maka semakin tahan terhadap potensi likuifaksi. Keempat, jenis tanah. Jenis tanah yang rentan terhadap likuifaksi itu tanah non-plastis. Contohnya yaitu pasir bersih, pasir berlumpur non-plastis, lumpur non-plastis, dan kerikil. Kemudian yang kelima ada gradasi dan analisis butiran tanah.
Tanah yang memiliki gradasi seragam cenderung tidak stabil dan lebih rentan terhadap likuifaksi daripada tanah yang bergradasi baik. Selanjutnya ada kondisi drainase, dimensi deposit, dan endapan. Drainase dengan kerikil permeabel atau lapisan kerikil dapat mengurangi potensi terjadinya likuifaksi. Yang terakhir ada historis lingkungan. Tanah yang sudah lama mengendap telah mengalami guncangan seismik akan meningkatkan ketahanan likuifaksi dibandingkan dengan tanah baru yang sama dan memiliki kerapatan identik. Selanjutnya ada proses peristiwa likuifaksi. Proses likuifaksi tanah itu diawali dengan pasir yang memiliki kepadatan sedang sampai lepas serta memiliki elevasi muka air tanah yang tinggi. Pada saat tidak terjadi getaran, pasir tersebut itu stabil karena partikel antar pasirnya itu saling mengunci atau disebut dengan interlocking. Tapi ketika gempa terjadi, volume tanah akan cenderung menyusut yang dapat mengakibatkan peningkatan tekanan air pori sehingga kuat geser efektif tanah akan menurun. Karena kuat geser tanah, partikel-partikel pasir yang saling mengunci akan melepaskan dan seolah-olah partikel pasir tersebut itu mengembang di air seperti pada gambar di slide ini. Dari slide ini juga dapat dilihat bahwa peristiwa likuifaksi itu dapat menyebabkan tanah menjadi tidak stabil, sehingga dapat menyebabkan kerusakan fondasi. Untuk dampak likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi akan memberikan dampak seperti pasir hisap, meredam bangunan atau material di atasnya. Terlebih dapat pula menyebabkan tanah longsor. Likuifaksi tanah ini berdampak pada bangunan di atasnya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu peristiwa likuifaksi dan amblesan. Peristiwa likuifaksi dan amblesan yang ada di Indonesia itu contohnya terdapat di Kota Palu. Penyebab dari likuifaksi di Kota Palu itu terjadi akibat gempa senilai 7,4 skala Richter di kota tersebut. Berikut kami tampilkan video ketika terjadi likuifaksi di Kota Palu. Pada video yang telah ditampilkan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dari detik saat rumah-rumah bergerak dan roboh disebabkan proses likuifaksi dan amblesan. Permukaan tanah itu bergerak dan ambles sehingga banyak bangunan yang hancur. Sehingga hal tersebut merupakan proses geologi yang sangat mengerikan. Dari gambar tersebut dapat dilihat banyak bangunan roboh dan jalan yang ambles. Untuk yang berikutnya yaitu cara penanggulangan likuifaksi, yaitu dapat dilakukan dengan cara konvensional, yaitu modifikasi fisik bangunan, densifikasi, mengangkat tekanan air di pori-pori tanah, dan penguatan fondasi bangunan. Juga dapat dilakukan secara mitigasi likuifaksi, yaitu dilakukan dengan pendekatan baru, yaitu dengan memasukkan gelembung gas ke dalam tanah. Gelembung gas akan mengurangi kelebihan pori air di tanah dan bebannya akan berkurang cukup signifikan. Sebagai alternatif, memasukkan gelembung gas ke dalam tanah menggunakan mikroorganisme. Metode tersebut yaitu disebut desaturasi biogas yang dikembangkan oleh Sivan Wu, Jian Chu, dan Jia He. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tentang pergerakan tanah dan likuifaksi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.